Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Nah, semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Wafda. Nah, Ibu Wafda merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru yang sedang menjalankan praktek mengajar di SDN Tanjung Sari 1. Nah, sehingga pada hari ini dan beberapa pertemuan dalam 1 minggu ke depan, kalian akan belajar bersama Ibu. Dan tentunya Ibu juga membantu Ibu Kartini untuk mengajar di kelas 4A. Dan senang bertemu dengan kalian semua ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Insya Allah, kalian semua pasti sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dengan subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Dan tentunya dengan tujuan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat memahami materi cerita fiksi seperti pengertian, ciri-ciri, dan macam-macam cerita fiksi dan contohnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami berbagai macam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat karya montase dengan tema lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tujuan dari kegiatan pembelajaran untuk hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua senang membaca cerita? Wah, pastinya di sini pada senang membaca cerita ya. Lalu, cerita apa sih yang pernah kalian baca? Nah, tentunya cerita yang pernah kalian baca itu macam-macam ya, karena cerita itu ada banyak berbagai macam. Dimulai dari misalkan cerita tentang maling kundang, kemudian ada cerita si kancil dan buaya, dan juga yang lainnya. Nah, satu lagi, yang paling utama, apakah kalian pernah mendengar cerita yang paling terkenal di daerah tempat tinggal kalian? Nah, contohnya saja, kita yang tinggal di daerah atau di sekitar daerah Jawa Barat pastinya tahu cerita tentang Gunung Tangkuban Parahu. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di daerah Bandung atau sekitar Jawa Barat sudah pasti mengetahui mengenai cerita ini. Nah, cerita Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk ke dalam cerita legenda yang tergolong kepada cerita fiksi. Nah, berbicara tentang cerita fiksi, apakah kalian semua tahu apa itu cerita fiksi? Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan mempelajari mengenai cerita atau teks fiksi. Nah, di sini tentunya cerita atau teks fiksi diartikan sebagai sebuah karya yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan termasuk kejadian yang sebenarnya. Kemudian, cerita atau teks fiksi memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, ada jenis cerita jenaka. Nah, cerita ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Nah, contohnya dari cerita jenaka ini
Yang paling terkenal yaitu Sikabayan. Lalu yang kedua ada jenis cerita mite atau mitos. Nah, cerita ini berkisahkan tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat. Contoh dari cerita mite ini adalah Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Kemudian yang ketiga ada jenis cerita fabel. Nah, cerita ini biasanya menceritakan mengenai atau tentang para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh ceritanya. Nah, contohnya yaitu kelinci dan kura-kura. Kemudian ada kancil dan buaya, dan juga semut dan belalang. Nah, kemudian yang keempat ada jenis cerita legenda. Nah, cerita ini merupakan cerita fiksi yang berkisahkan tentang masa lalu dan memiliki gambaran akan orang-orang sakti. Nah, tapi untuk cerita ini tentunya tidak dianggap suci seperti mitos ya, atau cerita mite. Nah, contoh dari cerita legenda ini ada Roro Jonggrang, Tangkuban Parahu, dan asal-usul Candi Prambanan. Kemudian ada juga di sini jenis cerita saga. Nah, cerita ini biasanya berkisahkan mengenai cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Nah, contohnya apa? Nah, di sini contohnya itu Si Pitung. Kemudian yang keenam ada jenis cerita fiksi cerpen. Nah, berbeda lagi ya, kalau cerpen ini merupakan cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Nah, biasanya hanya memiliki sebanyak 1-2 halaman. Contohnya seperti cerita-cerita pendek yang terdapat pada majalah Bobo. Kemudian untuk yang ketujuh ada jenis cerita fiksi novel. Nah, yang ini lebih berat ya. Kalau cerita novel ini berkisahkan atau ceritanya itu di dalamnya memiliki penokohan karakter yang kompleks atau rumit. Nah, urutan babnya juga cukup panjang dan ceritanya juga begitu rumit gitu. Nah, karena panjang maka bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa bab. Nah, novel ini biasanya kalau kalian tahu jadi dikemas dalam satu buku ya. Nah, contohnya seperti ada nih novel Laskar Pelangi, kemudian Harry Potter, dan ada juga ya yang lainnya. Nah, kemudian selain daripada jenis-jenis, di sini juga ada unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita atau teks fiksi. Nah, unsurnya itu apa saja sih? Yang pertama, ada tema. Nah, tema merupakan gagasan atau ide dasar dari cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Nah, kalau penokohan ini lebih ke karakter atau sifat tokohnya. Kemudian untuk yang keempat ada alur. Nah, untuk alur ini merupakan urutan kejadian cerita. Nah, kemudian yang kelima ada latar. Nah, kalau latar ini merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Nah, kemudian yang keenam terakhir ada amanat. Nah, kalau amanat ini merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi di Indonesia ini tentunya memiliki hubungan dengan lingkungan. Nah, lingkungan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari
tidak seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya sendiri. Nah, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya agar dapat saling melengkapi. Nah, contohnya saja ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Kemudian ada juga yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Dan seterusnya. Nah, hal tersebut dikenal dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Atau dalam kata lain, kegiatan ekonomi ini adalah semua bentuk kegiatan penduduk dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi ini atau kegiatan ekonomi di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan ini menghasilkan jasa. Nah, di sini pelaku kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, contoh dari kegiatan produksi ini adalah menanam padi, menjahit baju, mengolah makanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan di mana yang menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Nah, di sini pelaku kegiatannya disebut sebagai distributor. Nah, contoh kegiatan dari distribusi ini adalah mengantar dan menjual barang. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Nah, pelaku kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Nah, contoh kegiatannya itu adalah makan, minum, kemudian menggunakan pakaian, lalu membaca buku, dan hal lainnya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, di dalam kegiatan ekonomi tentunya ada hubungannya dengan berbagai pekerjaan. Nah, di sini ada pekerjaan menghasilkan barang. Nah, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dimana menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya yaitu peternak, petani, nelayan, penjual kue, dan pengrajin. Kemudian yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, berbeda dengan barang. Nah, pekerjaan menghasilkan jasa ini adalah pekerjaan yang tentunya menghasilkan jasa yang dapat dinikmati serta dirasakan oleh orang lain. Nah, contohnya itu seperti guru dan dosen, kemudian ada dokter dan perawat, lalu ada polisi dan tentara, kemudian ada seniman, dan juga tukang potong rambut. Nah, terlepas dari jenis-jenis pekerjaan, di sini ada pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Nah, pekerjaan tadi tentunya ada kaitannya dengan mata pencaharian. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Pertama ada mata pencaharian berdasarkan pesisir yang terletak daerahnya itu ada di pesisir pantai. Nah, di sini pesisir pantai itu kaya akan hasil laut dan berpotensi sebagai tempat wisata. Nah, mata pencahariannya ini biasanya kalau di pesisir pantai itu ada petani garam, menjual ikan, nelayan, petambak hasil laut, pembudidayaan rumput laut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang di daerah dataran rendah. Nah, biasanya untuk dataran rendah ini permukaan tanahnya landau, cocok untuk bercocok tanam dan industri. Nah, mata pencaharian yang cocok di daerah dataran rendah ini adalah petani, buruh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada daerah dataran tinggi. Nah, di sini dataran tinggi itu memiliki suhu sejuk cocok untuk berternak dan berkebun. Nah, mata pencaharian yang cocok di daerah dataran tinggi ini biasanya ada pekebun dan peternak. Nah, itu tadi mengenai
materi terkait kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian montase. Nah, ada yang tahu apa itu montase? Nah, montase ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu komposisi gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur beberapa sumber. Nah, sehingga dalam perkembangannya, montase ini selalu terbatas pada karya 2 dimensi dan sekarang telah merambah ke karya 3 dimensi. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan. Ibu akan memperlihatkan cara membuat karya montase seperti apa. Nah, simak ya bersama-sama cara pembuatannya. Nah, anak-anak, karya montase yang akan kita buat ini bertemakan tentang lingkungan tempat tinggal. Kemudian, sebelum kita membuat montase, nah harus ada alat dan bahan yang dipersiapkan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai karya montase. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membuat karya montase secara mandiri yang bertemakan tentang lingkungan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Ibu kirimkan instruksi penugasan terkait karya montase di grup WhatsApp ya. Nah, kemudian anak-anak, jika masih ada yang belum kalian pahami terkait materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu. Jangan malu-malu ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Nah, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.